kabarnya nih adik-adik? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah IHMPA kita, kakak undang adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Ya, saat teduh dipersilahkan. Baik adik-adik, saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik tetap berdiri ya, kita akan mengangkat pujian yang pertama, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, kita masuk ke pujian selanjutnya, masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Pakai gerakan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, siapkan hati, lipat tangannya. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul
untuk memulai ibadah IHMPA kita. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Persiapkan hati kami dalam menerima firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Biarlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita masuk ke pembacaan Mazmur pujian kita. Adik-adik persiapkan Alkitabnya di rumah. Kita membuka Mazmur 27 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita akan membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Baik adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke pujian selanjutnya, tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Untuk Kak Evi kita persilahkan. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi. Selamat tahun baru ya. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami sudah memulai ibadah kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya mau menolong kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan kami pahami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati alat komunikasi kami ini, sehingga firman Tuhan tersampaikan kepada adik-adik layan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, persiapkan Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan, dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Siapkan dulu adik-adik. Ya adik-adik, judul pembacaan kita pada pagi hari ini, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel.
Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari. Nah adik-adik, Kak Evi mau bertanya nih, ya, dari yang bacaan kita, kenapa ya bangsa Israel itu nangis-nangis? Ya, seperti gambar yang ada di sini. Bangsa Israel nangis pada malam itu, ya. Mereka, kenapa ya kok kita mau dimatikan di sini? Mengapa kita kok Tuhan rela? Kok Tuhan rela membuat kita mati di tangan orang? Ya, seperti gambar di sini, bagaimana bangsa Israel nangis, mereka bersungut-sungut. Ya, padahal mereka tidak ingat bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tetap bersungut-sungut, Tuhan beri mereka kelaparan, mereka Tuhan kasih makanan pada mereka dengan burung puyuh, dengan mana, roti mana. Mereka kehausan, Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan. Sampai mereka sudah di tengah-tengah bahaya mati, ya. Bagaimana mereka akan diserang oleh bangsa Mesir? Tuhan tetap melindungi mereka dengan laut terbelah. Tapi bangsa Israel ini tetap bersungut-sungut terus. Tidak ada mengucap syukurnya. Tidak ada mau mengucap terima kasih kepada Tuhan. Mereka maunya selalu tetap aman. Mereka tidak mau ada sedikit saja penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak mau. Mereka selalu saja mengeluh. Ya, sampai sudah dekat dari tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, padahal waktu itu Musa dan Harun sudah mengirim 12 orang pengintai, ya, memata-matai daerah yang akan mereka tuju ini bagaimana. Mereka mengirim 12 orang untuk melihat daerah itu bagaimana, apakah jelek, apakah buruk, apakah tanahnya kering. Tuhan, Musa dan Harun mengirim 12 pengintai, termasuk Yosua seperti bacaan kita tadi, Yosua dan Kaleb. Ya. Mereka mengintai. Mereka memberi laporan bahwa di sana itu ada daerah yang sangat subur. Yang akan mereka tempati itu penuh, diibaratkan dengan penuh susu, penuh madu, ya. Sampai mereka membawa bukti bahwa mereka membawa apa? Hasil tanaman dari tanah Kanaan. Tapi mereka juga menceritakan bahwa di sana juga ada orang-orang yang sangat besar, raksasa-raksasa, ya, yang sangat tinggi dari mereka yang ada di daerah situ, sehingga tanah itu tidak bisa dikuasai oleh orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Siapa berani mau menempati daerah itu akan dibunuh. Itu yang ditakuti oleh bangsa Israel. Mereka takut kalau mereka masuk ke daerah itu mereka akan dibunuh. Ya, mereka takut mereka akan dimasukkan, istri-istri dan anaknya akan ditawan, dijadikan budak lagi seperti di Mesir. Mereka takut. Padahal adik-adik tahu kan bahwa Tuhan yang menyertai mereka untuk menempati daerah Kanaan. Bangsa Israel masih meragukan kuasa Tuhan. Sehingga apa tadi kebacaannya kita di ayat 7 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya, ya, dekoyakkan seperti gambar yang berikut ini. Ya, mereka mengoyakkan pakaiannya, ya, karena mereka sedih. Aduh, bangsa ini, bangsaku ini, bangsa Israel ini, kok masih khawatir juga, kok masih tidak percaya tuh juga akan kuasa Tuhan. Itu yang disedihkan oleh Yosua dan Kaleb. Bagaimana padahal Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang akan menjagai mereka. Bangsa Israel masih memikirkan
keinginan mereka. Masih takut mau kembali pulang ke tanah Mesir. Padahal mereka tahu di tanah Mesir mereka diapakan? Tetap disiksa juga, dijadikan tenaga rodi juga, ya. Bukan mereka hidup enak di Mesir, tidak. Tapi mereka belum tahu, mereka tidak mau tahu apa yang Tuhan sudah rencanakan yang akan terjadi pada tanah yang Tuhan sudah janjikan. Mereka masih meragukan kuasa Tuhan yang akan menyertai, bahwa Tuhan akan melindungi bangsa Israel. Ya, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Bayangi dari keluarnya mereka hingga mereka tiba di pinggiran istilahnya, ya. Tinggal satu langkah lagi mereka mau sampai di tanah Kanaan. Ya, padahal sudah dijelaskan di situ banyak yang hasil anggurnya aja berlimpah. Hasil perkebunan mereka semuanya berlimpah. Ya, sampai Yosua dan 12 orang itu membawa hasil dari perkebunan itu. Mereka sudah lihat, ini bukti nyata. Tapi bangsa Israel masih bersungut-sungut. Ya. Yang mereka takutkan adalah orang-orang yang ada di situ. Padahal Tuhan sudah ada buktinya bagaimana bangsa Mesir mau menyerang mereka. Mereka tidak melawan. Ya, bukan mereka yang melawan bangsa Mesir itu, tapi Tuhan dengan cara apa? Semua pasukan Mesir tertimbun di laut. Tertutup air laut. Bukan mereka melawan, tapi Tuhan yang melawan. Mereka masih ragu, mereka masih gentar, ya. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan di sini dari pembacaan kita dari Yosua bin Kaleb dan Yosua dan Kaleb ini bagaimana Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan akan melindungi kita, ya. Tuhan akan tetap menjagai bangsa Israel. Jadi adik-adik juga di sini jangan takut, walaupun masih sampai sekarang virus corona itu, sampai sekarang juga ada varian baru, tapi adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik jangan saya sembunyi di kamar saja, atau saya tidak mau sekolah, saya takut kena virus, saya takut sakit. Jangan, kita tetap berdoa sama Tuhan supaya kita tidak terkena virus dan harus mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Supaya apa? Kita tetap memakai masker, kita tidak boleh berkumpul rame-rame, ya. Kita rajin cuci tangan, itu yang menjadi pelindung kita, dan tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Jangan seperti bangsa Israel, padahal sudah tahu, ya, bagaimana penyertaan Tuhan. Kita juga sudah tahu bagaimana kita jemaat-jemaat di sini, adik-adik sampai sudah hampir 2 tahun Tuhan tetap menyertai kita, ya. Walaupun ada virus yang kita alami, walaupun kita tidak pernah ibadah di gereja, tapi Tuhan memberikan apa? Kita tetap dapat beribadah melalui alat komunikasi ini, lewat HP, lewat tabnya adik-adik. Kita tetap masih beribadah, dan tetap adik-adik kayak Heavy harap adik-adik tetap mendoakan supaya tahun ini, tahun 2022, kita dapat berkumpul di ruang IMPA lagi, ya, bersama-sama. Kita dapat beribadah bersama-sama, ya adik-adik. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, Kak Evi bisa minta tolong adik-adik buka Alkitab. Kita akan baca di Yesaya 41. Ya, itu sebagai bahan penguatan kita. Yesaya 41 ayat 10.
Mana nih Yesaya? Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya. Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Ya adik-adik, itu firman Tuhan, bukan karangan dari KFI. Ya, tapi firman Tuhan bilang jangan takut bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kalau teman-teman adik-adik yang adik-adik mau ajak main ayo, takut, bilang tenang, kita berdoa. Ya, pasti Tuhan akan menyertai kita. Amin adik-adik. Terima kasih Kak Evi untuk cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Evi selanjutnya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami sehingga kami selalu tidak menjadi anak-anak yang takut. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, untuk masalah virus maupun masalah pendidikan dimanapun Tuhan kiranya mau menolong. Tuhan kiranya memberkati presiden kami maupun aparat sampai ke daerah dalam segala pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan Allah pada dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru maupun teman-teman kami di sekolah. Tuhan kiranya memberkati kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Engkau, selalu melindungi Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sertai kami dalam kami bergaul maupun dalam kami bermain bersama teman-teman. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan kiranya mau menjamah, Tuhan kiranya mau memberkati mereka ya Tuhan, sehingga pada minggu depan dapat kami bersua lagi walaupun dalam ibadah daring ya Tuhan. Tuhan kiranya mau menolong. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa melipat persembahannya dengan rapi, dimasukkan ke dalam amplop, dan dikasih ke mama papa untuk dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa melihat tayangan berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Adik-adik, sembari persembahannya dijalankan, kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit
adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah IHMPA kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, adalah Sukacita di Hati. Adalah sukacita di hati, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat. Kita akan bersama-sama nyanyi, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, jongkok adik-adik. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan